Easy go. Hai, kembali lagi bersama saya Windy Wulandari. Kali ini saya akan membahas mengenai tugas politik hukum yang diberikan oleh Bapak Kustamim selaku pembimbing mata kuliah politik hukum. Dan di sini saya akan mengkaji dua materi, yaitu tentang konstruksi politik hukum nasional dan Pancasila sebagai paradigma politik hukum. Oke, langsung saja kita lihat videonya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Yakni di sini mengenai tugas politik hukum atas dosen pembimbing Bustamin Esos MAP. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu judul besarnya yaitu paradigma politik hukum. Di sini akan kita bahas dua materi. Materi yang pertama yaitu konstruksi politik hukum nasional. Baik, langsung saja. Konstruksi adalah suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Sedangkan konstruksi politik hukum merupakan legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan negara tertentu yang dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum secara konsisten, pembangunan atau pembaharuan hukum yang sudah ada, penegasan fungsi lembaga penegak hukum, serta pembinaan para anggotanya, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita-cita hukum, dan kaidah penuntun hukum di negara Republik Indonesia sebagaimana yang sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Apa yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut lalu dijabarkan lebih rinci dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan dioperasionalkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundangan lain yang ada di bawahnya. Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi semua unsur hukum seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua subunsurnya, yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini karena politik hukum itu sendiri merupakan jawaban atas pertanyaan tentang mau diapakan hukum itu dalam perspektif formal kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Dan di dalam pengertian ini, pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu. Dan dengan demikian, politik hukum mengandung dua sisi yang tak akan terpisahkan, yakni yang pertama yaitu sebagai arahan pembuatan hukum, dan yang kedua itu sebagai alat untuk menilai dan mengkritisi apakah sebuah hukum yang dibuat
sudah sesuai atau tidak dengan kerangka pikir legal polisi tersebut untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan tujuan negara tersebut harus diraih oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada 5 dasar negara Pancasila, yang mana masing-masing dasar dari Pancasila tersebut mengandung makna. Istilah pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia dan diskriminatif. Dan persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat. Yang selanjutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial, sehingga mereka yang lemah secara sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenang. Dan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai satu-satunya asas, maka tali perekat bangsa semakin kuat sehingga tindakan-tindakan disintegratif dapat diminimalkan dan stabilitas nasional dapat lebih dimantapkan sehingga roda pembangunan yang lebih diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dapat dilaksanakan tanpa terlalu banyak dihadapkan pada pertengkaran politik. Dan selanjutnya yaitu kita masuk ke poin pembahasan yang kedua mengenai Pancasila sebagai paradigma politik hukum. Jika kita berbicara mengenai Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan politik, tentunya dimaksud adalah bagaimana peran dan fungsi Pancasila sebagai landasan dan sekaligus sebagai tujuan dalam kehidupan politik bangsa kita. Dalam proses pembangunan politik kita sekarang ini, permasalahannya adalah bagaimana mentransformasikan sistem politik kita yang ada dan berlaku menjadi sistem politik demokrasi yang handal, yaitu sistem politik yang bukan saja mantap, tetapi sekaligus juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai dengan tuntutan perkembangan aspirasi masyarakat. Dengan begitu, sistem politik demokrasi Pancasila kita akan terus berkembang bersamaan dengan berkembangnya jati diri yang terkandung dalam hakikat ideologi yang mendasari dan menjadi tujuannya. Dalam kedudukannya sebagai dasar ideologi negara yang tidak dipersoalkan lagi bahkan sangat kuat, maka Pancasila itu harus dijadikan paradigma dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya yang pembaharuannya. Pancasila sebagai dasar negara memang berkonotasi yuridis dalam arti melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis dan bersumber darinya. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi dapat dikonotasikan sebagai program sosial politik tempat hukum menjadi salah satu alatnya dan karenanya juga harus bersumber darinya. Secara yuridis, terdapat beberapa alasan bahwa Pancasila menjadi paradigma dalam pembangunan politik hukum di Indonesia. Di antaranya yaitu dalam pembukaan undang-undang, yakni dasar merupakan Declaration of Independence atau pernyataan kemerdekaan yang terperinci dari proklamasi kita, yang artinya memberi penjelasan tentang dasar, maksud, tujuan, dan cita-cita bangsa Indonesia mendirikan suatu negara merdeka. Dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tercantum hal tersebut. Selanjutnya yaitu dalam Tap MPR
nomor 20 MPRS tahun 1966. Di dalam tata hukum baru, TAP MPR sudah tidak dikenal, tetapi dasar pikiran tentang Pancasila dimuat di dalamnya, yang tetap cocok untuk menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber. Poin yang selanjutnya, poin yang terakhir, yaitu norma fundamental negara. Menurut Profesor Mr. Dr. Andos Notonegoro, ia mengemukakan dalam pidatonya bahwa Pancasila adalah norma fundamental negara atau Stats Fundamental Norm, atau menurut istilah yang dipergunakannya, pokok kaidah fundamental negara. Itulah mengapa Pancasila dijadikan sebagai paradigma dalam pembangunan politik hukum. Oke guys, itulah pembahasan kita kali ini mengenai paradigma politik hukum nasional. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.